saya lihat nih ada dari Suara Surabaya, Sindo, Media Indonesia, Antara, Kompas, JTV, Radar Surabaya, TVRI, Bisnis Indonesia, IDN Times, ESL ya. Alhamdulillah, makasih banyak waktunya teman-teman untuk datang ke acara kami Media Gathering. Perkenalkan, nama saya Tubagus Patrick, dipanggil Patrick, Sekper SPJM. Jadi kalau kami Pelindo Jasa Maritim itu adalah holding dari beberapa anak perusahaan kami. Jadi kalau di Surabaya, perkenalkan teman-teman saya dari Bima, Pak Doni, Sekpernya. Ada dari Legi juga, Pak Doni juga namanya. Ada Pak Vesi dari PMS. Jadi ada 3 anak perusahaan kita di entitas kami di anak perusahaan kami. Kita juga ditemani oleh salah satu SVP PAP karena kita ada komodasi ke teman-teman ya. Oke, makasih, silakan. Oke, jadi kita mau transformasi jadi bisnis through service excellence. Jadi harapan kita sih sebenarnya kalau teman-teman tahu bahwa Pelindo Jasa Maritim atau SPJM Group itu adalah supporting dari Pelindo gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di peti kemas itu ada CC, itu dipelihara oleh teman-teman Bima. Sama kalau misalnya ada kapal masuk itu ditunda oleh teman-teman PMS. Kalau di wilayah 1, wilayah 3 dan wilayah 4. Kalau di wilayah 1 itu dilayani oleh JAI, salah satu anak perusahaan kita juga di Jakarta. Oke, mungkin next. Oke, secara profil, jadi ini komisaris kami, komisaris utama kita Pak Otto, itu dari perhubungan. Jadi salah satu staf khusus dari Menhub. Nah ini ada beberapa komisaris kami, Pak Eris, Pak Ahmad Idrus, ada Pak Nil, ada Pak Imam Aziz. Jadi backgroundnya masing-masing berbeda ya. Jadi mungkin nanti teman-teman silahkan mau dilihat di website kami gitu. Nah kalau untuk direksi kita itu saat ini baru 4 karena salah satu direksi kita ditugaskan di SDP, Pak Yosi. Jadi Pak Yosi itu sebenarnya sebelumnya itu ada Direktur Strategi dan Komersial. Nah kebetulan beliau dapat SK menjadi Wadirut di ASDP. Jadi untuk di RUT masih Pak Arief Prabowo. Mungkin teman-teman yang dari Surabaya sudah kenal dengan beliau. Dulu beliau bertugas dulu di Pelindo 3 dulu ya, sebelumnya. Nah Pak Edward juga beliau menjabat 2 jabatan. Jadi Direktur Operasi dan Teknik dan juga PLT Direktur Strategi dan Komersial. Ada juga dari Pak Herul Anwar untuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Dan terakhir adalah Pak Rahmat Prayogi, Direktur SDM dan Umum yang akan nanti teman-teman akan ketemu pada saat kita makan malam ya teman-teman. Nanti beliau juga akan ikut dan ditemani juga oleh teman dirut dari anak perusahaan kami. Next. Oke teman-teman, di 2021 kita udah merger, tapi kami dari Sekper selalu menyampaikan materi ini. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwa pada saat kita sudah merger, jadi nggak ada lagi namanya Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Semua sudah merger, jadi nggak ada lagi tuh. Nah hanya satu Pelindo. Nah tapi diwakili oleh masing-masing regional. Tetap ada regional 1, regional 2, regional 3, regional 4. Nah itu lokasinya tetap kayak dulu, tapi kenapa disiapin gini? Karena bisa jadi nanti akan lebih dari 4. Jadi teman-teman ya mungkin sekarang di Surabaya bisa jadi akan di Papua dan lain sebagainya. Seperti itu Pak ya. Oke, terus kenapa kita merger? Sekarang setelah merger kita fokus ke bisnis Pak. Kita fokus ke bisnis. Jadi disiapkan 4 subholding untuk menjalankan perusahaan kita. Jadi kalau untuk yang pertama SPTP itu di Surabaya. Jadi kalau misalnya di Makassar, di Papua tetap akan dikontrol oleh SPTP di Surabaya untuk peti kemas. Nah itu pusatnya di Surabaya, sedangkan ada juga SPT. SPT itu multi terminal. Jadi kalau kargo dan lain sebagainya itu di-lead oleh teman-teman di Medan. Nah itu pusatnya di Medan. Nah sedangkan di PSL itu logistik. Jadi logistik itu pusatnya di Jakarta. Sedangkan yang keempat adalah
Pelindo Jasa Maritim. Nah, bisnis apa? Marine Equipment Port Service, nanti kami akan jelasin. Jadi di bawah SPJM itu ada yang aktif ada 7 perusahaan. Jadi ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Oke, untuk wilayah kerja SPJM itu sekarang kalau kita setelah merger ini ada se-Indonesia. Se-Indonesia dari Malahayati sampai di Papua. Nah, total itu ada 79 lokasi. Jadi yang dikontrol oleh SPJM itu adalah 79 lokasi. Belum lagi kita hitung untuk nanti teman-teman yang di Anpar akan jelasin bisnisnya di mana aja gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk kami, untuk Marine itu ada Pandu Tuda. Nah, kalau untuk Marine itu langsung di SPJM. Jadi pemanduan-pemanduan itu akan dilihat oleh SM masing-masing wilayah. Jadi kita ada 4 SM1, wilayah 2, ada wilayah 3, ada wilayah 4. Seperti itu. Oke, next. Saya singkat-singkat ya teman-teman, silakan. Untuk klaster bisnis itu ada yang Marine. Marine itu ada 2, JAI itu salah satu anak perusahaan kita untuk Marine atau Tunda. Itu sudah TBK sekarang pusatnya itu di Jakarta. Yang kedua itu PMS. Nah, itu melayani untuk pemanduan penundaan, terus agent juga ada ya kalau nggak salah ya, agent dan lain sebagainya. Nah, ada juga klaster equipment. Itu di Bima. Nah, kalau dulu teman-teman kan tahu di Bima, ada Equiport, ada JPPI, ada PMP. Nah, sekarang kalau di equipment itu hanya satu. Jadi hanya satu perusahaan, itu adalah PT Bima. Jadi Bima itu sudah melingkup untuk se-Indonesia gitu. Sekarang ya, sudah semua sekarang udah gabung. Nah, itu untuk peralatan. Jadi kalau teman-teman lihat tadi itu kan kelancaran teman-teman itu dibantu oleh teman-teman Bima. Jadi bongkar muat dan lain sebagainya, CC, RTG itu bagaimana bisa lancar? Nah, karena selalu dikontrol oleh teman-teman Bima. Jadi spare part dan lain sebagainya. Tapi selain itu juga ada konstruksi dan lain sebagainya. Ada kontraktor juga, ya. Itu ada bisnis kita. Dan memang kami ternyata Bima itu bukan hanya di Pelindo. Sudah di luar Pelindo pun juga sudah mulai masuk gitu. Udah ada bisnis di situ. Ada juga klaster utility dan port service. Nah, itu dengan Legi yang tadi teman-teman lihat, itu air, ada shore connection dan EPI. EPI itu di Jakarta. Jadi ada 2 perusahaan di Legi itu di Surabaya dan EPI itu di Jakarta. Bisnisnya sekarang sama, nanti akan diatur oleh pada saat pemerintahan bisnis arahnya kemana. Kenapa? Karena kita mau fokus ke bisnis di situ, Bapak-bapak. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Bambang. Nah, sebenarnya di 2 perusahaan di klaster ini sebenarnya salah satu upaya kita dari Pelindo untuk memperbaiki iklim, Bapak-bapak. Jadi sebenarnya di sini ada elektrifikasi. Jadi walaupun belum seluruh Indonesia, tapi sudah banyak ini. Di Makassar sudah ada elektrifikasi. Terus misalnya di Balikpapan saya juga ada. Terus di Kumai dan lain sebagainya. Di Jakarta, Surabaya sudah banyak lah. Kita selalu melakukan elektrifikasi. Kenapa? Supaya iklim kita lebih baik. Ini salah satu upaya kita. Nah, terus kita ada OPS. Kalau dulu teman-teman tahu ini namanya shore connection ya. Shore connection sekarang namanya OPS, onshore power system. Nah, kenapa? Sebenarnya itu salah satu itu perbaikan iklim itu saat ini. Jadi pada saat kita menggunakan OPS itu engine di kapal-kapal customer kita di Meratus dan lain sebagainya itu nggak perlu dinyalain. Jadi kita kurangi karbon kita, terus kita alihkan ke listrik, itu teman-teman. Nah, selain itu juga air, kita juga ada limbah. Terus kita juga sekarang sudah mengelola di Legi itu udah mengelola juga BBM. Nah, ada juga cluster dredging. Nah, kalau dredging itu ada beberapa entitas. Jadi yang pertama untuk di anak perusahaan kita ada Rukindo. Rukindo itu di Jakarta. Nah, tapi kita ada ada di anak perusahaannya juga di Cucu kalau di kami itu APBS di Surabaya, dan juga ada Ambapers di Kalimantan ya, Banjarmasin. Jadi itu
untuk mengelola alur di situ. Jadi bukan hanya pengurukan, tapi ada alur yang kita kelola di situ. Nah, saat ini baru 2. Nanti kita akan jelasin targetnya SPJM. Oke. Terus ada juga selain itu untuk yang terakhir adalah cluster shipyard. Jadi kalau dulu JPBI itu adalah pengelolaan peralatan di Jakarta. Sekarang kita sudah alihkan ke untuk shipyard atau galangan. Nah itu jadi semua galangan-galangan di Pelindo itu adalah dikelola oleh JPBI. Jadi untuk galangan, bengkel kapal dan juga spare part akan disiapkan oleh JPBI. Oke, next. Untuk kinerja operasional kami baru sampaikan dari Oktober. Nanti kita pada saat kita rilis kita akan sampaikan juga. Jadi kalau untuk traffic kapal sudah mencapai 249.949, sedangkan GT-nya 1,5 GT. Sedangkan pemanduan juga naik juga sekarang sekitar 2,7, sedangkan penundaan sampai 4,144 kurang lebih. Next. Mungkin nanti kalau teman-teman angka mungkin nanti teman-teman bisa lihat saja ya nanti di materi karena banyak sekali. Silakan next mungkin untuk mempercepat waktu. Next mungkin waste management juga. Next mungkin value creation ini nggak apa-apa sih. Jadi kalau untuk persiapan merger sampai sekarang 3 tahun ini kita melakukan inisiatif strategis untuk terkontrolnya masing-masing bisnis itu. Jadi bisnis itu udah diatur di SPMT, di SPJM dan lain sebagainya. Nah kalau di SPJM itu ada 27 inisiatif strategis yang diturunkan juga ke anak perusahaan supaya apa? Targetnya itu untuk merger ini tercapai. Jadi sudah ada sih sebenarnya sekitar 27, sedangkan value creation-nya per tahun juga sudah ditargetkan. Nah untuk value creation kita untuk di SPJM itu sudah mencapai 139 target. Kenapa? Jadi kalau untuk value creation itu misalnya kita ada pengadaan bersama, terus inventory dan lain sebagainya. Jadi keunggulan kita pada saat merger itu kita sudah bergabung. Kalau dulu misalnya let's say untuk peralatan ya. Kalau dulu misalnya alatnya itu ya kita tahu kalau di Papua kan peralatan spare part itu susah kan. Nah sekarang udah dikelola sama Bima. Jadi spare partnya bisa ada di Medan, mungkin di Jakarta, itu langsung bisa dialihkan. Nah itulah salah satu keunggulan atau value creation kita untuk dari sisi peralatan. Nah banyak yang lain. Jadi misalnya untuk marine, kalau dulu jumlah tundanya misalnya hanya 20, kita masih butuh 2. Sedangkan misalnya di wilayah 3 itu ada yang lebih, ya mungkin dialihkan saja begitu. Kalau dulu pada saat merger belum bisa gitu. Nah sekarang pada saat kita sudah merger semuanya lebih baik untuk kami dan dengan harapan kita bisa melayani dengan lebih baik. Next. Untuk bisnis. Bisnis kita mungkin kalau di marine equipment dan port service mungkin banyak sih sebenarnya pengembangan bisnis kita di Pelindo Jasa Maritim. Tapi yang paling top lah mungkin salah satunya adalah alur dan juga ship to ship. Jadi bongkar muat di kapal di laut ya, di laut. Jadi bisnis baru dari Pelindo Jasa Maritim adalah pengelolaan alur. Kalau dulu mungkin hanya di Surabaya dan juga di Ambapers atau di Banjarmasin. Sekarang sudah ada 4 yang kita targetkan, itu di Belawan, Bengkulu, Kumai dan juga Semarang. Jadi ada beberapa lokasi yang memang harus membutuhkan ya. Oh belum, oke. Jadi ada 4 yang kita targetkan awal itu adalah 4 lokasi. Nah kayak Belawan nih, kalau Belawan teman-teman kan tahu itu sudah mulai dangkal dan lain sebagainya. Akhirnya apa dampaknya itu kapal-kapal yang masuk itu jadi kapal-kapalnya nggak bisa besar gitu. Akhirnya traffic juga akan terganggu. Nah itu kayak kalau di Surabaya sekarang kan udah bagus karena udah ada alur di situ, sudah ada PBS. Nah itu nanti akan kita lakukan juga di Belawan dan juga Semarang, Kumai dan Bengkulu. Jadi harapannya kita sih sebenarnya untuk memperlancar logistik sebenarnya. Kalau dulu kita bisa pakai kapal-kapal kecil, ya pada saat alurnya itu lebih dalam, ya tentunya juga kapal-kapalnya akan lebih besar.
Nah itu mungkin sudah kita lihat di Surabaya ya. Nah selain itu ada STS, jadi ada bongkar muat yang tidak memungkinkan dilakukan di pelabuhan. Nah itu dilakukan bongkar muat di atas laut. Itu ada target kita ada 2 di Tarakan dan juga Marangkayu. Next, kayak transformasi untuk digitalisasi. Jadi keunggulannya itu sebenarnya lebih ketepatan untuk waktu untuk pelayanan bongkar muat. Jadi kalau kami itu sekarang di Pinisi, kalau untuk di Merin, tapi di tempat-tempat lain itu ada masing-masing peti kemas lain. Nah itu terintegrasi. Jadi sistem itu dari kalau teman-teman itu ada planning and control teman-teman. Jadi itu bukan hanya Merin, tapi juga dengan peti kemas, non peti kemas itu ada dalam satu lokasi. Jadi bisa untuk berkoordinasi dan juga dalam satu sistem. Nah nanti mungkin bisa dilihat juga kalau teman-teman peralatan akan jelasin lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya equipment, saya pernah lihat ya. Jadi semua equipment itu udah kelihatan nih rusaknya di mana dan lain sebagainya. Sekarang udah ada Pak ya. Kalau di Bima udah ada. Bahkan peralatan spare part pun lokasinya di mana sekarang udah kelihatan. Jadi bisa dikoordinasikan semua. Oke, jadi untuk realisasinya juga itu langsung jadi untuk Petos M dan lain sebagainya udah terintegrasi dengan sistem satu dengan dan terintegrasi juga Inaportnet. Nah itu sekarang sudah terintegrasi, memang belum 100% sempurna, tapi kita Pelindo berusaha akan memperbaiki untuk lebih lancar dan lain sebagainya. Next. Nah untuk Pinisi, jadi Pinisi itu sudah dilaksanakan di tahun 2023 itu ada 36. Nah untuk di 2024 itu 36 cabang sampai dengan Oktober. Jadi udah ratusan lah kita lakukan Pinisi kita integrasikan. Nah ada beberapa lokasi itu bahkan kita bikin hub. Kita bikin hub itu kenapa? Jadi untuk efisiensi dan untuk koordinasi yang lebih baik. Ternyata kita mau menggunakan dengan sistem. Jadi kalau misalnya untuk di Makassar itu dikontrol oleh masing-masing dari sini. Jadi kita sudah mulai menggunakan hub. Oke, next. Oke, ada juga untuk digitalisasi peralatan itu ada Sigap, ada Bimob. Mungkin nanti teman-teman yang lebih menjelaskan. Jadi ya itu tadi yang saya sampaikan, sekarang sudah terintegrasi semua di peralatan-peralatan. Kalau saya nggak salah sampai 3 ribuan ya, 3 ribuan lebih yang dipelihara oleh Bima. Next. Oke, Simpanda juga ini sama terintegrasi itu untuk armada. Jadi dengan sistem ini sudah ada sertifikat dan lain sebagainya, sudah bisa dimonitoring. Kinerjanya juga bisa direview. Nah, kalau dulu mungkin teman-teman pandu bisa nakal dan lain sebagainya, sekarang udah nggak bisa gitu karena udah pakai sistem. Jadi kelihatan kalau kinerjanya jelek dan lain sebagainya udah bisa dilihat. Kenapa? Karena kita selalu mengutamakan customer kita gitu. Jadi kita bisa dengan menggunakan sistem ya. Oke, next. Oke, ini safety juga kita berusaha memperbaiki safety kita. Jadi kita melakukan manajemen walkthrough. Jadi direksi-direksi bukan hanya direksi SPJM sampai di Anper itu langsung turun untuk diskusi terkait dengan safety ya. Terus ada juga pengelolaan B3 itu ada di Bima, ada JPPI. Terus kita sering melakukan forum safety gitu. Jadi kita panggil teman-teman, bahkan kita pernah panggil juga customer gitu supaya meningkatkan awareness untuk safety ya. Oke, nah, terus yang terakhir ini ada fit to work. Jadi sekarang memang sih kalau kita lihat sekarang kita sudah mulai sih sebenarnya supaya safety ini sebenarnya ada juga kesehatan yang menentukan ini. Sebenarnya kita memperbaiki, coba mengecek sih sebenarnya kesehatannya teman-teman supaya kita bisa melayani dengan baik. Next. Oke, ini improvementnya sudah kita laksanakan. Next. Oke, untuk pemerahan bisnis next mungkin. Oke, ini pemerahan bisnis ini dari 2021 kita sudah laksanakan sampai 2024. Nah, mungkin nanti lebih jelas nanti di Pak Bambang. Sebenarnya untuk pertama kita hanya pemanduan dan penundaan. Terus penundaan di 2022 sudah dilakukan di semua entitas kita yang 2.
Terus di 2023 itu Bima dengan lagi masuk ke SPJM. Mungkin secara detail nanti akan dijelasin oleh Pak Bambang ya. Next. Oke, selain itu kita juga tetap memperhatikan lingkungan gitu. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan untuk TJSL ya. Jadi untuk pengembangan UMKM dan lain sebagainya. Untuk di SPJM Group itu udah dilaksanakan. Jadi untuk program lingkungan juga kita menanam mangrove, terus pohon. Kalau di Makassar juga ada penataan lorong-lorong yang kita lakukan. Tapi tentunya dekat dari pelabuhan yang kita kelola dulu sebenarnya. Kalau di Makassar lorong-lorong di dekat pelabuhan-pelabuhan kita kasih bantuan gitu. Terus untuk pendidikan kita ada safety workshop, terus ada pelindung mengajar. Jadi kalau pelindung mengajar itu semua direksi itu sudah pernah mengajar. Nah terakhir itu Pak Yosi itu pernah mengajar di BIAK, jadi di SMA. Nah difabel juga kita lakukan pelatihan, terus pelindung juara ada. Untuk vokasi juga kemarin kita udah lakukan di Jakarta, itu di JPPI. Jadi kita kasih bantuan teman-teman yang kurang mampu, kita kasih bantuan untuk pelatihan welder gitu. Kita kasih pelatihan di situ. Waktu itu ada 10 orang dan kita siapkan yang teman-teman yang bisa kita siapin juga sertifikasinya. Jadi kalau kita lihat kenapa kita pilih welder duluan, kenapa ternyata dibutuhkan untuk di JPPI. Kenapa? Karena masih butuh kita welder-welder yang handal lah. Bahkan di luar Pelindo pun masih banyak, karena kalau kita lihat data itu 3.000-an welder yang dibutuhkan di Indonesia, bahkan di luar negeri. Oke, untuk publikasi perusahaan, jadi di 2024 ini sampai Oktober kita ada 2.704. Nah ini teman-teman itu ada 5 media-media yang paling banyak memberitakan kami. Nah ini teman-teman misalnya ada Sumut Kota dan sebagainya, dan juga ada ISL, ada Maritim, Mambar Maritim, ada RRI juga Antara. Ini 5 top untuk di Oktober. Nah teman-teman memang ini bukan hanya di Makassar. Jadi kalau kita lihat ini memang di Jakarta, ada juga di Medan. Jadi saya sekalian kenalan dengan teman-teman, dengan harapan kami sih sebenarnya supaya kita lebih akrab. Terus mungkin kita berdiskusikan langsung ya, bisa diskusi langsung teman-teman juga di media di Surabaya. Jadi harapan kami sih sebenarnya Pak, teman-teman kita minimal mungkin kita sekitar 3 atau 4 kali udah media gathering. Nah kalau mungkin di Surabaya nih kami bawa dari teman-teman yang dari Jakarta. Nah nanti mungkin pada saat kita ke Jakarta mungkin kita bawa dari Surabaya, atau mungkin pada saat kita di Medan ya kita bawa juga teman-teman dari Surabaya gitu. Ya nanti ganti-gantian lah Pak. Kalau mungkin kita di Surabaya kita bawa dari teman-teman Jakarta, di Jakarta kita bawa mungkin dari Makassar, ya kita tukar-tukaran lah supaya kita lebih akrab lah. Oke, next. Oke, teman-teman terima kasih waktunya. Mungkin nanti lebih banyak dijelaskan oleh teman-teman di anak perusahaan kami. Makasih waktunya teman-teman. Mohon nanti saya kasih nomornya. Silakan teman-teman kalau mau diskusi langsung ke saya, atau mungkin ada korkom saya, mungkin Bu Atik ini korkomnya Pelindo Jasa Maritim. Jadi kalau ada berita silakan nanti didiskusikan Pak. Kalau misalnya ada Pak katanya ada begini kayak begini, silakan langsung diskusi Pak. Langsung. Nah, itu harapan saya sih engagement kita lebih akrab dan lain sebagainya. Jadi apapun teman-teman boleh diskusikan dengan kami kalau terkait dengan berita ya. Oke, makasih waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.